Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya, Jumayati Susanto. Pada video pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, secara bersama-sama kita akan belajar mengenai materi teks editorial. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita simak bersama tayangan berikut ini. Bagaimana tanggapan teman-teman setelah melihat tayangan tadi? Tayangan tersebut merupakan peristiwa saat ini yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di tengah masyarakat. Jika teman-teman membaca koran yang di dalamnya terdapat artikel yang ditulis oleh tim redaksi atau redaktur, maka berita tersebut adalah bagian dari teks editorial. Teks editorial disebut juga sebagai tajuk rencana. Apa sebenarnya teks editorial atau tajuk rencana? Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa aktual dan fenomenal serta kontroversial yang menimbulkan perdebatan atau perbedaan pendapat. Permasalahan yang dibahas dalam teks editorial adalah permasalahan yang terkait dengan peristiwa atau berita aktual yang sedang menjadi kontroversial di tengah masyarakat. Berita atau informasi yang ditulis tentu harus didukung dengan fakta yang menjadi dasar penulisan teks editorial. Jadi perlu diingat bahwa isi dari teks editorial itu adalah 1. Fakta atau peristiwa yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. 2. Adanya pendapat atau opini redaksi terhadap peristiwa tersebut. Informasi yang disampaikan dalam teks editorial tidak hanya dikuatkan dengan adanya fakta, namun juga redaktur menyampaikan opini berdasarkan fakta yang sudah disampaikan. Masih ingat ya, apa itu fakta? Fakta adalah hal, keadaan, atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Ya, artinya fakta itu tidak dapat dibantahkan. Sebab kejadian atau peristiwa itu dapat dilihat, didengar, atau diketahui oleh orang banyak. Untuk penjelasan contoh ini, teman-teman dapat melihat buku merah pada halaman 90. Pada halaman tersebut terdapat contoh kalimat fakta dari teks editorial Kado Tahun Baru 2014 dari Pertamina yang terdapat pada halaman 87. Lalu bagaimana dengan opini? Selain adanya fakta, teks editorial juga menyajikan opini atau tanggapan redaksi sebagai bentuk dukungannya terhadap peristiwa yang telah terjadi. Seperti fakta yang tidak dibantahkan, maka opini atau opini redaksi justru masih bisa diperdebatkan. Dalam menanggapi sebuah peristiwa, tentu banyak pendapat yang muncul dan beragam tentunya. Lalu bagaimana ciri sebuah opini dalam tajuk rencana atau editorial? Nah, cirinya diantaranya adanya kritik, penilaian, prediksi, harapan, dan saran penyelesaian masalah. Untuk penjelasan mengenai ciri opini, teman-teman dapat melihat pada buku halaman 91 di buku merah tadi ya. Karena teks editorial membahas peristiwa yang bersifat aktual, fenomenal, dan kontroversial,
maka penulis teks editorial atau redaktur akan memulai mendata berbagai peristiwa yang sedang berkembang di tengah masyarakat, seperti peristiwa pada bidang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, hukum, pertanian, dan sebagainya. Nah, jika hal-hal yang sudah mencerminkan sebuah unsur editorial sudah ada, maka redaksi atau redaktur sudah dapat mengangkat peristiwa menjadi sebuah teks editorial. Bagaimana menentukan berita tersebut merupakan sebuah isu aktual, fenomenal, dan kontroversial? Ya, pada surat kabar atau koran biasanya dimunculkan pada berita utama yang disajikan di halaman depan dengan gambar dan penulisan yang sangat mencolok. Pada berita yang disampaikan melalui radio ataupun televisi, maka berita utamanya dibacakan paling awal, dan berita yang disampaikan tidak hanya dari satu media saja ya, melainkan semua media mengangkat berita atau peristiwa yang sama dan dipublikasikan secara berulang-ulang. Berita yang kontroversial merupakan berita yang menelaah sebuah peristiwa yang dapat menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Berbagai opini berkembang dan masing-masing pihak tentu dapat menyampaikan opini berdasarkan fakta yang sudah terjadi. Bagaimana jika opini terhadap suatu peristiwa yang hangat muncul pada media televisi atau radio? Pada televisi dan radio biasanya disampaikan dalam bentuk diskusi, debat, ataupun konferensi. Terima kasih sudah berkunjung ke channel Jumayati Susanto. Nah teman-teman, pernah tidak menerima argumen, namun argumen yang disampaikan itu tidak logis atau tidak masuk akal dan kurang bisa diterima? Bagaimana respon yang kita terima? Tentu saja merasa kurang memuaskan ya. Oleh karenanya, jika kita menyampaikan pendapat atau argumen, tentulah harus disertai dengan alasan-alasan yang logis, sehingga orang lain dapat menerima argumen yang kita sampaikan. Begitu pula dalam teks editorial. Ketika penyampaian opini, tentu saja harus diperkuat dengan data dan fakta yang mendukung. Jadi, usahakan tidak hanya dapat melempar opini saja tanpa adanya bukti dan fakta yang akurat. Seperti pada contoh halaman 97 di buku merah, merupakan contoh identifikasi keterkaitan antara fakta dan pendapat dari teks editorial kado tahun baru 2014 dari Pertamina. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan pada struktur teks editorial. Struktur teks editorial diantaranya pengenalan isu atau tesis, argumentasi, dan penegasan. Pengenalan isu atau tesis merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas. Nah, pada bagian inilah muncul peristiwa yang aktual, fenomenal, dan kontroversial tentunya. Argumentasi. Nah, argumentasi ini merupakan tanggapan atau penyampaian pendapat redaktur yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah disampaikan sebelumnya. Pada bagian ini, redaktur dapat menunjukkan pada siapa keberpihakannya, apakah menyatakan setuju atau tidak setuju. Penegasan. Penegasan merupakan bagian akhir teks berupa simpulan, saran, atau rekomendasi yang di dalamnya terselip harapan kepada pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu yang dibahas. Pada teks editorial kado tahun baru 2014 dari Pertamina, pengenalan isu berada pada paragraf 1. Lalu, argumentasi berada pada paragraf 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu penegasan ada pada paragraf 7. Ciri kaidah kebahasaan teks editorial menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris itu adalah kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Seperti contoh, benarkah pemerintah
tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana pemerintah menaikkan harga LPG. Menggunakan kata-kata populer. Artinya, kata populer itu merupakan kata yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mudah diterima atau mudah dicerna bagi pembaca. Seperti contoh, kata pencitraan, terkaget-kaget, dan sebagainya. Menggunakan kata ganti penunjuk. Menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Kata penunjuk dicirikan dengan adanya kata ini, itu, di sini, di situ, hal ini, hal itu, begini, begitu. Menggunakan konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, oleh sebab itu, dan sejenisnya. Baiklah teman-teman, berdasarkan penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa ciri teks editorial diantaranya: 1. Berisi fakta atau peristiwa yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. 2. Menyatakan opini atau pendapat dari redaksi media massa terkait dengan peristiwa atau isu yang disampaikan. 3. Terdapat unsur keberpihakan penulis atau redaktur. 4. Mengandung kritik, penilaian, prediksi, harapan, maupun saran yang diharapkan dapat menjadi solusi terhadap peristiwa yang terjadi. Demikian penyampaian materi teks editorial. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.